Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis Real Madrid yang telah menang beruntun termasuk laga lawan Celtic di UCL kali ini. Liga-liga top dunia mulai panas. Bagi teman-teman yang bingung cari aplikasi yang cover semua liga mulai dari EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, dan lain-lainnya, kenalin aplikasi OneFootball. Semua berita, klasemen, skor, bahkan highlight ada di sini. Nggak perlu ubek-ubek banyak aplikasi lagi. Cukup satu saja yang gratis dan legal, OneFootball. Jika dilihat dari catatan statistik pasca laga, secara possession Madrid unggul cukup jauh dengan 65% berbanding 35% milik Celtic. Namun dari segi peluang, Celtic relatif mampu mengimbangi Real Madrid. Dan kendati nggak bisa cetak gol, tim asal Skotlandia ini mencatatkan XG yang cukup tinggi, 1,27. Ini adalah tipikal tim yang bermain reaktif dan menuntut Madrid bermain proaktif, namun juga waspada akan counter attack-nya. Kita akan simak bagaimana Madrid yang kesulitan di babak pertama justru bisa mencetak gol ketika Benzema keluar. Let's go, kita bahas sama-sama. Celtic turun dengan formasi 4-3-3. Kiper senior Inggris Joe Hart berada di bawah Mistard dan ada pemain asal Jepang Reo Hatate mengisi lini tengah Celtic. Madrid masih menggunakan formasi andalan 4-3-3. Di lini tengah, Tchouaméni mulai diberikan menit bermain yang konsisten sebagai pengganti Casemiro yang hengkang ke MU. Valverde diplot menempati posisi winger kanan. Ia adalah pemain yang selalu terlibat dalam fase defensif dan fase attacking. Hal ini sangat dibutuhkan untuk keseimbangan tim. Ruang Taktik sudah pernah bikin analisis khusus Valverde di video ini. Pada babak pertama, Celtic bisa dikatakan mampu mengimbangi dan menyulitkan Madrid. Tim asuhan Ange Postecoglou ini mampu bermain cukup rapi saat fase bangun serangan dan fase chance creation atau penciptaan peluang. Pada saat build up, Celtic akan melakukan sirkulasi baik ke samping ataupun ke belakang. Tujuannya untuk memancing blok press Madrid naik dan perlebar ruang di belakangnya yang bisa dieksploitasi untuk progresi. Kunci Celtic dalam mengeliminasi press Madrid adalah dengan membentuk segitiga atau triangle shape, sehingga memudahkan mereka melakukan umpan 1-2 sentuhan guna mengeliminasi press Madrid. Shape segitiga ini nggak hanya terlihat pada saat fase bangun serangan. Di area final third, shape ini masih dipertahankan untuk bongkar pertahanan Madrid. Celtic cukup baik saat bermain pada ruang antar lini El Real. Pemain Celtic kerap melakukan link up 1-2 sentuhan dan off the ball movement mereka cukup menyulitkan pertahanan Madrid. Celtic menerapkan counter press saat serangan mereka berhasil dipatahkan oleh Real Madrid. Hal ini dilakukan untuk menahan Benzema dan kawan-kawan melakukan serangan balik. Mengingat anak asuh Ancelotti ini cukup berbahaya saat ada ruang untuk melakukan counter attack atau serangan balik dengan pemain-pemain depannya yang memiliki kecepatan. Pertahanan Celtic pun cukup disiplin. Mereka bertahan dengan shape 4-4-2 medium block. Namun gelandang terluar Celtic akan melakukan track back hingga ke garis pertahanan guna mengcover Mendy yang melakukan overlap. Meskipun dominan dalam penguasaan bola, pada babak pertama Real Madrid nggak banyak mendapatkan peluang dan mereka pun harus kehilangan Benzema yang harus ditarik keluar di menit ke-30 karena cedera dan digantikan oleh Eden Hazard. Buntu di babak pertama, Madrid berhasil cetak gol di babak kedua. Hal ini karena perubahan taktikal yang dilakukan oleh Ancelotti. Pada babak pertama, Madrid kerap melepaskan bola-bola panjang saat build up dengan Kroos sebagai progresornya. Hal ini dikarenakan minimnya koneksi di lini tengah, karena Kroos yang drop ke area fullback dan Modric didorong lebih naik sehingga hanya menyisakan Tchouaméni di tengah. Di babak kedua, Madrid lebih bermain bola-bola pendek saat fase bangun serangan. Saat akses progresi ke tengah ditutup, Madrid akan mengalirkan bola ke samping terlebih dahulu dan menarik blok press Celtic sehingga terbuka passing line ke lini tengah. Hal ini terlihat di gol pertama Madrid.
Bola dialirkan ke Carvajal di area kiri sebelum diumpan kembali ke tengah dengan umpan cepat 1-2 sentuhan. Carvajal berhasil menarik bek kiri Celtic naik sehingga ciptakan situasi 3 versus 3 di garis pertahanannya. Valverde yang lolos dari penjagaan center back Celtic berhasil melepaskan assist kepada Vinicius di sisi yang jauh. Hazard yang menggantikan Benzema tampil cukup baik. Beberapa kali dirinya melakukan run in behind dan bisa menemukan ruang di backline Celtic untuk melakukan link up dengan pemain lain. Selain itu, Hazard juga rajin bergerak turun ke area antar lini Celtic. Dengan pergerakannya turun ke area yang lebih rendah, Hazard bisa lepas dari marking back Celtic dan memiliki space untuk melakukan dribble yang menjadi atribut terbaiknya. Pada gol kedua Madrid, Hazard yang turun ke area antar lini berhasil menguasai second ball dan memiliki ruang untuk melakukan solo run ke lini pertahanan Celtic, ciptakan situasi 3 versus 2. Modric yang menjadi free man berhasil menyelesaikan peluang dengan sepakan kaki kanan bagian luar atau trivela yang jadi ciri khasnya. Real Madrid juga terlihat lebih sabar dalam fase bangun serangan. Anak asuh Ancelotti ini kerap melakukan sirkulasi ke samping untuk merenggangkan shape bertahan Celtic dan sirkulasi ke belakang untuk menarik blok press Celtic naik dan perlebar jarak antar lini mereka. Celtic yang menerapkan intensitas pressing tinggi juga nggak bisa menahani ketahanan pressing pemain-pemain Madrid. Di gol ketiganya, Madrid melakukan 33 rangkaian umpan sebelum gol yang dicetak Hazard. Dalam prosesnya, Kroos berperan untuk memberikan diagonal pas kepada Carvajal yang melakukan run in behind dari lini kedua. Hal ini juga sempat terlihat di babak pertama. Ini menunjukkan bahwa skema ini menjadi set play yang sudah diatur oleh pelatih, nggak hanya mengandalkan individu pemain saja. Real Madrid memang belum ketemu tim besar, namun kemenangan beruntun ini jadi modal positif karena beberapa kali juga Ancelotti mencoba mencadangkan Kroos serta sudah meregulerkan Tchouaméni. Namun performa satu pemain muda lainnya yaitu Camavinga masih belum optimal. Intensitas di akhir level memang berbeda dengan pemain seusianya yang baru 19 tahun. Kita akan tunggu proyek regenerasi Real Madrid di match-match selanjutnya.